Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Lightbulb dengan kombinasi Fishplant dengan beranggotakan Muhammad Rashid Siddiq dan saya Amelia Nur Rahim, Gila Rizky Andani, atau Faik Wafa Aulia, Meliana Natania, dan Desi Fitriana Sari. Nantinya saya akan menjelaskan tentang 7 aspek dan dibantu oleh Atok. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Pasar saat ini. Pada saat ini permintaan pasar akan produk hiasan dinding untuk hiasan ruangan cukup tinggi. Selain itu, produk seperti akuarium hias juga cukup diminati. Tetapi diakibatkan pandemi COVID-19 yang tentunya mempengaruhi penurunan pendapatan bagi masyarakat dan sampai saat ini mempengaruhi pola belanja masyarakat. Di sisi lain, media pasar digital seperti e-commerce menjadi tren baru bagi masyarakat mulai pada saat pandemi saat ini. Banyaknya promo dan kemudahan dalam mengakses menjadikan belanja di e-commerce menjadi sesuatu yang memberikan pengalaman yang menyenangkan. Semua kategori produk yang diperjualbelikan cukup beragam mulai dari kategori pakaian, makanan, aksesoris, perhiasan tak terkecuali kategori dekorasi ruangan salah satunya produk hiasan dinding. Pasar yang akan datang dari kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama dalam perbelanjaan di e-commerce, maka potensi bagi kategori produk dekorasi ruangan yang memiliki volume yang tidak terlalu besar. Maka potensi pasar produk akan tetap sustain sebab biasanya dari sistem e-commerce memberikan bonus gratis ongkir bagi produk yang berat produknya di bawah batasan yang sudah ditetapkan. Namun peluang bagi pasar offline tetap dibutuhkan pasar sebab masih cukup besar potensi konsumen untuk membeli produk secara langsung. Maka dari itu, memiliki 2 tempat pasar baik offline dan online merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan agar sebuah usaha bisa tetap sustain atau keberlanjutan, sehingga arus kas dan perputaran stok produk akan lebih cepat. Lalu selanjutnya potensi pasar. Produk hiasan dinding yang kami produksi memiliki potensi pasar yang cukup besar tetapi perlu proses pengenalan atau orientasi dan proses tersebut tentunya membutuhkan tahap evaluasi dan pengembangan sampai produk kami memiliki kedudukan pasar yang kuat. Dan untuk mencapai hal kedudukan pasar yang kuat, maka pemasaran dilakukan dalam 2 bidang, yaitu bidang pemasaran secara langsung dan pemasaran di e-commerce. Nah, yang selanjutnya adalah analisis STP dibagi menjadi 3. Pertama, segmentasi. Untuk kerajinan hiasan dinding yang kami produksi, kami membagi kelompok konsumen menjadi 2 kelompok. 1. Hiasan dinding ruang tamu untuk keluarga rumah tangga. 2. Restoran kalangan menengah ke bawah. Yang kedua, targeting. Untuk targeting, kita berfokus satu segmen aja. Yang terakhir, positioning. Produk kami dapat dijangkau oleh semua kalangan konsumen dikarenakan produk ini relatif terjangkau. Setelah itu ada fleksibel dan perawatan yang lebih mudah. Yang kedua, aspek ekonomi dan lingkungan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang aspek penilaian manfaat proyek. Pertama, aspek sosial. Yang pertama, peningkatan pengetahuan dan kesadaran anggota kelompok. Nah, secara kualitatif adalah anggota kelompok memiliki kesadaran baru mengenai cara berkreativitas yang tertib, sehat, dan efektif. Anggota kelompok juga mampu menerima pengetahuan mengenai cara berkreativitas secara organik dan terintegrasi serta memiliki keinginan untuk mempraktikkannya. Kedua, perluasan dampak program terhadap masyarakat sekitar. Penilaian secara kualitatif. Manfaat adanya program ini dirasakan oleh adanya perluasan manfaat dan kesempatan yang luas terbuka bagi siapa saja yang mau bergabung dalam kelompok dan mempraktikkan kreativitas anorganik serta terintegrasi. Pembentukan koperasi sebagai wadah kegiatan kelompok. Penilaian secara kualitatif, yaitu koperasi menjadi wadah yang ideal bekerjanya seluruh kegiatan sosial dan ekonomi bagi kegiatan anorganik. Selanjutnya, ekonomi. Yang ke-1, penekanan biaya produksi. Penilaian secara kualitatif. Penekanan biaya produksi didapatkan dari penggunaan bahan anorganik yang dihasilkan secara kelompok dan memanfaatkan potensial lokal sehingga pendekor tidak perlu lagi memenuhi kebutuhan hiasan atau dekoran dengan cara membeli di pasaran. Yang kedua, peningkatan kualitas pangan yang linear. Dengan peningkatan penilaian secara kualitatif, harga jual komoditas daur ulang sampah anorganik akan menghasilkan kualitas barang yang lebih baik pula, seperti Lightbulb dengan kombinasi Fishplant dari segi keindahan sehingga akan meningkatkan harga jual di pasaran. 2. Peningkatan kualitas pangan yang linear dengan peningkatan penilaian secara kualitatif, harga jual komoditas daur ulang sampah anorganik akan menghasilkan kualitas barang yang lebih baik pula seperti Lightbulb dengan kombinasi Fishplant dari segi keindahan sehingga akan meningkatkan harga jual di pasaran. Yang ketiga, diversifikasi produk yang dihasilkan. Penilaian secara kualitatif, anggota kelompok mampu memproduksikan keperluan daur ulang secara mandiri dan bahkan menghasilkan produk yang dapat dijual untuk sumber daya pendapatan.
Selanjutnya, aspek lingkungan. Satu dampak terhadap lingkungan, penilaian secara kualitatif sampah anorganik menerapkan prinsip yang ramah lingkungan berkelanjutan serta menerapkan sistem 3R. 2. Dampak terhadap ruangan, penilaian secara kualitatif. Hiasan ini yang memberi perlakuan secara anorganik lebih banyak mengandung keindahan, kedamaian karena dalam light bulb tersebut terdapat ikan dan dihiasi dengan tanaman hias. Selanjutnya, penanganan limbah. Pengelolaan limbah anorganik dapat dilakukan dengan penerapan sistem 3R. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan saat mengelola sampah anorganik. A. Mencegah dan mengurangi sampah dari sumbernya. B. Pemanfaatan kembali. C. Pemilahan. D. Penyortiran. Dan yang terakhir adalah penjualan. Dan selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Ada perencanaan kualitas. Light bulb dengan kombinasi fish plant adalah seni mengatur tanaman air, batu, pasir, bambu, dan yang lainnya di dalam bohlam. Light bulb dengan kombinasi fish plant tidak hanya memelihara ikan, tapi juga memelihara semua komponen yang ada dalam bohlam dengan berbagai pendekatan dan ketelitian. Selanjutnya, pemilihan teknologi. Dalam pembuatan light bulb dengan kombinasi fish plant, teknik yang kami pilih merupakan teknik tempel karena dinilai lebih mudah dan efektif. Bahan-bahan dan alat-alat yang kami butuhkan untuk membuat akuarium dari bohlam bekas adalah 3 bohlam bekas dengan ukuran sedang, tang, gergaji, tisu, dan plastik, obeng, kawat, panjang, sarung tangan, pasir putih, batu karang, ukuran kecil, ikan hias kecil, tanaman hias, bambu, dan air secukupnya. Selanjutnya, perencanaan tata letak pembuatan. Lokasi yang dipilih untuk menjalankan usaha light bulb dengan kombinasi fish plant ini terletak di Desa Jurang, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini karena di kota terdapat banyak supplier sehingga akan mempermudah proses produksi dan menghemat biaya transportasi. Selain itu, lingkungan masyarakat sekitar, sumber daya dan sumber tenaga kerja juga memadai karena lokasi yang masih berdekatan dengan pemukiman penduduk. Selanjutnya, luas produksi. Usaha perencanaan light bulb dengan kombinasi fish plant apabila rencana produksinya adalah 14 kali dalam seminggu, maka jumlah yang dihasilkan oleh pekerja adalah 7 unit hiasan lampu per minggu. Sehingga dalam 1 bulan akan dihasilkan hiasan lampu sebanyak 60 unit hiasan lampu dan totalnya yang dihasilkan dalam setahun adalah 1008 unit hiasan lampu sesuai dengan rencana penjualan yang ditetapkan sebelumnya yaitu 1000 unit hiasan lampu per tahun. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan terdiri dari perhitungan biaya produksi atau biaya tetap. Untuk perhitungan biaya produksi seperti tabel berikut ini. Untuk jumlah biaya tetapnya adalah Rp1.635.000. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi atau biaya variabel seperti gambar berikut ini. Untuk total biaya produksinya A plus B adalah Rp5.463.000. Dan yang selanjutnya adalah super pendanaan. Untuk minggu pertama sampai keempat jumlahnya adalah Rp1.365.750 dan total keseluruhannya adalah Rp5.463.000. Selanjutnya adalah perhitungan biaya produksi. Jumlah produksi perharinya adalah 2 buah, jumlah produksi per bulannya 60 buah. Perhitungan HPP-nya, total biaya produksi dibagi kapasitas produksi, sama dengan 3.090.000 dibagi 60 buah, sama dengan 51.500 per buah. Harga jual per unitnya adalah HPP ditambah margin. Untuk total HPP-nya adalah 51.500 ditambah 23.175. Jadi totalnya Rp74.675.000 dan dibulatkan menjadi Rp75.000 per lembar. Untuk perhitungan laba, harga jual dikurangi harga pokok produksi, yaitu Rp75.000 dikurangi Rp51.500. Totalnya Rp23.500. Selanjutnya perhitungan break even point. Sama dengan 3.090.000 dibagi 75.000, sama dengan 41,2 biji. Selanjutnya kelima, aspek manajemen. Susunan organisasi tim, kegiatan, dan pembagian tugas. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Dan yang selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan meliputi persiapan pembelian alat dan bahan, produksi, uji kelayakan bisnis, promosi dan pemasaran, evaluasi dan pelaporan. Keenam, aspek yuridis.
Aspek yuridis meliputi dari bentuk badan usaha dan izin usaha. Untuk yang bentuk badan usaha adalah bentuk usaha kelompok ini merupakan bentuk firma, yaitu persekutuan antara seorang dengan orang lainnya atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Anggota tersebut yang akan bertanggung jawab terhadap perusahaan dan menyerahkan modal sesuai tertera pada akta pendirian firma. Apabila bangkrut, semua anggota bertanggung jawab hingga modal pun ikut dipertanggungkan. Selanjutnya adalah izin usaha. Izin operasional awal diperoleh dengan pemberitahuan kepala RT setempat dan kantor pemerintah daerah. Kami menyampaikan bentuk perusahaan, produk, dan dampak dari pengelolaan yang berkelanjut. Setelah perkenalan dengan kantor pemerintah daerah dan asosiasi lingkungan, kami akan memperkenalkan dan menangani hal-hal yang mungkin terjadi dalam menjalankan bisnis. Jika mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar, pelaku usaha hanya perlu mendaftarkan usaha melalui Online Single Submission (OSS), yaitu sistem izinan berusaha elektronik, atau mendaftarkan usaha melalui jasa industri atau koperasi dan jasa UMKM daerah. Dengan menerapkan OSS, perusahaan dinyatakan terdaftar dan disetujui oleh pemerintah serta diberikan izin usaha dan nomor induk usaha. Dan cukup sekian materi yang saya sampaikan dan terima kasih. Dan berikut ini adalah video tentang kelompok kami membuat hasil karya Like Blab dengan kombinasi Fish Plan. Selamat menonton!